Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Mubarok dengan NPM 1006 0221 Saya berasal dari program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan presentasikan mengenai simulasi gacha dan farming material dalam game Arknight menggunakan Python. Sebelumnya, saya ingin memberikan rasa terima kasih kepada Bapak Irim Harahap selaku dosen praktikum algoritma dan pemrograman tahun ajaran 2022-2023. Nah, sebelumnya, apa itu gacha? Gacha merupakan sebuah mekanisme yang bergantung pada randomisasi, dan gacha mengacu pada sebuah mesin mainan yang memiliki randomisasi tertentu dalam mendapatkan sebuah mainan yang diinginkan. Dan mesin tersebut apabila di Jepang, disebutnya adalah gachapon, di mana gachapon tersebut merupakan sebuah mesin mainan yang apabila kita ingin mendapatkan sebuah mainan tertentu dalam mesin tersebut terdapat randomisasi. Nah, randomisasi tersebut mekanismenya dianggap menarik oleh sebagian developer game dan banyak yang ingin mencoba mengimplementasikannya ke dalam game yang mereka buat. Nah, di sini saya menggunakan beberapa game gacha sebagai contoh dalam artikel. Yang pertama adalah Arknights yang merupakan sebuah tower defense strategi yang unik dan banyak digandrungi oleh orang yang menyukai game tersebut. Yang kedua adalah Genshin Impact yang merupakan game gacha mobile tersukses yang pernah ada. Yang ketiga adalah Fate Grand Order yang merupakan game turn based yang memiliki komunitas yang solid dan juga salah satu game terlama yang bertahan dalam industri mobile. Selanjutnya adalah landasan teoritis. Arknight sendiri merupakan game besutan Yogstar Studio Game asal China yang dipublikasikan oleh Hypercube yang mengusung tema strategi tower defense yang menampilkan karakter-karakter yang dapat dikumpulkan melalui suatu gacha dan juga membantu dalam pertempuran dalam setiap stage-nya. Arknight merupakan salah satu game yang menerapkan sistem gacha atau randomisasi di dalamnya. Nah, apa aja sih masalah yang dihadapi dalam game Arknight tersebut? Yang pertama adalah berapa banyak pool untuk sebuah karakter. Nah, kita tahu dalam game gacha itu ada yang namanya sebuah pool. Nah, di sini masalah yang dihadapi yang pertama itu adalah berapa banyak pool untuk sebuah karakter, karena dalam suatu pool itu kita tidak selalu mendapatkan karakter yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah cara mengefektifkan penggunaan energi dalam stage. Karena dalam suatu game gacha terutama seperti dalam game Arknight juga menggunakan energi dalam suatu stage. Nah, cara mengefektifkan penggunaan energi tersebut itu bergantung kepada seberapa langka material yang kita inginkan. Apabila material yang kita inginkan sangatlah langka, maka akan menggunakan banyak sekali energi yang diperlukan dalam stage tersebut untuk mendapatkan satu material yang kita inginkan. Selanjutnya, tujuan dari pembuatan artikel ini adalah untuk mempermudah para pemain game Arknight dalam mempersiapkan resources atau bahan-bahan saat farming baik dalam segi currency atau mata uang maupun material yang dibutuhkan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengeluarkan resources yang ada. Farming itu apa? Farming merupakan sebuah kegiatan untuk mengumpulkan material dengan energi tertentu yang ada. Nah, dalam penelitian kali ini, data yang saya gunakan didapatkan di dalam game of Night, baik dalam karakter maupun material yang digunakan. Nah, dengan apabila saya sudah mendapatkan data tersebut, lalu saya mengumpulkan data tersebut dan menginputkannya ke dalam Python. Untuk analisis datanya, ketika sudah terkumpul, lalu diinputkan ke Python, lalu digunakan dalam program simulasi gacha dan farming materials yang digunakan. Contoh implementasi gacha pada Arknight. Nah, di sini merupakan salah satu scene pool. Yang pertama di sini ada foto di mana ada sebuah box yang berisi karakter. Nah, di sini saya menggunakan single pool dan mendapatkan suatu karakter bintang 6 di sini. Lalu untuk yang belum tahu apa itu material, material dalam game Arknight merupakan salah satu untuk unsur yang penting yang ada di dalam game ini. Di mana jika kita menggunakan material tersebut, kita dapat membuat karakter yang kita gunakan menjadi lebih kuat lagi. Nah, kita tahu bahwa dalam suatu karakter, dalam sebuah game gacha, itu biasanya terdapat sebuah material yang diperlukan untuk memperkuat suatu karakter tersebut. Nah, namun dalam game ini material yang didapatkan
itu hanya akan dapat jika kita menyelesaikan sebuah stage, di mana setiap akhir stage kita akan mendapatkan sesuatu yang random, termasuk di dalamnya material tersebut. Nah, dikarenakan setiap material memiliki presentasi yang berbeda, maka dapat kita misalkan bahwa material di sini merupakan hasil dari lootbox yang hampir sama pengimplementasiannya dengan gacha. Nah, berikut beberapa contoh material yang saya gunakan dalam artikel ini. Yang pertama adalah Orirock Cube, Fast dan Concentration. Nah, material-material ini diperlukan untuk memperkuat suatu karakter yang kita inginkan. Nah, selain itu juga material ini juga bisa digunakan untuk memperkuat base atau tempat kediaman para karakter tersebut. Nah, untuk apa? Biasanya juga dalam base itu ada suatu hal yang dapat memperkuat karakter seperti dalam bagian-bagian tertentu dari base tersebut. Nah, berikut merupakan contoh kasus farming material. Di sini ada dua foto yang mana dapat kita lihat perbedaannya. Yang pertama, persamaannya dulu. Yang pertama di sini ada experience dan juga currency in game. Nah, kedua material ini merupakan material yang permanen, yang secara permanen akan kita dapatkan ketika kita menyelesaikan sebuah stage. Yang kedua itu adalah perbedaannya itu adalah yang di sini dan di sini, di mana kita mendapatkan satu material random, dan yang di foto kedua kita mendapatkan dua material random. Nah, ini merupakan material-material yang biasa didapatkan di dalam stage, dan material tersebut nggak hanya ini aja, tapi ada lebih banyak lagi. Nah, untuk implementasi gacha dalam farming material, dalam hal ini kita akan menggunakan permisalan di mana material akan dimisalkan sebagai hasil dari lootbox, di mana akan ada dua material yang didapat secara permanen seperti dalam foto tadi, dan satu hingga dua material yang akan didapatkan secara random. Dan yang selanjutnya merupakan tahapan simulasi dari gacha. Yang pertama adalah kita mengumpulkan data karakter dalam game Arknights. Lalu yang kedua, menginputkan data karakter yang telah ada ke dalam aplikasi Python. Yang ketiga adalah menginputkan rarity pada karakter. Nah, di sini untuk rarity, saya menggunakan sistem bintang, di mana ada bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, dan juga bintang 6. Di mana setiap bintang tersebut merepresentasikan sebuah kekuatan atau keunikan dari karakter tersebut. Semakin banyak bintang, maka akan semakin unik dan semakin kuat karakter tersebut. Lalu kita akan memilih single atau multiple, di mana saya sudah bahas tadi. Single pool merupakan jika kita ingin menarik satu kali dalam suatu gacha, dan multiple adalah jika kita ingin menarik 2 sampai 10 kali dalam suatu gacha. Nah, biasanya multiple ini dihubungkan dengan 10 kali. Dan setelah itu selesai. Berikut merupakan bagian awal dari program yang saya buat. Yang pertama kita akan import random dulu. Lalu tuliskan jika gacha box ini mau berapa gitu mau berapa kali full. Nah, untuk selanjutnya kita akan melist berapa karakter yang akan digunakan di dalam program simulasi gacha ini. Yang pertama kita di sini akan menuliskan weight atau persentase dari suatu karakter tertentu. Di mana di sini saya menggunakan angka 1 itu untuk kurang lebihnya 1%, dan rate-nya 5. 5 itu bintang 6 maksudnya, dan item name ini merupakan nama dari suatu karakter. Lalu untuk bagian akhir program, di sini kita dapat lihat number of lottery times 10 itu merupakan 10 kali gacha yang akan saya gunakan untuk menghasilkan output yang berjumlah 10 kali dalam gacha tersebut. Nah, di sini untuk outputnya kita dapat melihat kita mendapatkan 10 kali 10 karakter, karena di sini saya menggunakan 10 kali dalam programnya. Kita dapat lihat di sini ada 4 star, 3 star, dan 5 star. Nah, itu merupakan rarity dari karakter-karakter tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah farming material. Farming material caranya adalah seperti hampir mirip dengan yang tadi ya. Yaitu yang pertama mengumpulkan data karakter tertentu, data material tertentu,
Yang kedua adalah menginputkan data material ke dalam Python. Yang ketiga menginputkan rarity pada material. Nah, rarity pada material itu di sini agak sedikit berbeda dalam penamaannya. Di mana dalam material itu yang paling langka akan disebut very rare, yang langka akan disebut rare, yang biasa aja disebut common, dan yang pasti dapat disebut guaranteed. Nah, untuk material ini kita akan gunakan berapa kali stage dalam untuk mengumpulkan suatu material. Nah, setelah itu selesai. Nah, untuk bagian awal programnya itu hampir mirip dengan yang tadi, tapi kita akan menggunakan rarity names yang berbeda dan juga data-data material yang berbeda. Nah, di sini saya menggunakan import random juga. Untuk rarity names-nya di sini dapat kita lihat 5 itu untuk very rare, 4 itu untuk rare, 3 itu untuk uncommon, 2 itu untuk common, dan 1 itu guaranteed. Nah, guaranteed di sini itu untuk material yang permanen yang akan kita dapatkan setiap tadi, yang seperti yang dua experience dan currency tadi. Untuk output programnya seperti ini. Di sini dapat kita lihat ada uncommon, uncommon, rare, dan juga rare. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari kata-kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.